Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku semua, di kesempatan hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembelajaran ilmu hadis. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang pada saat ini masuk di kelas 12. Semoga pembelajaran yang kalian ikuti selama ini selalu dapat menjadi wasilah atau lantaran bagi kalian untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Anak-anakku semua, untuk KI dan KD nanti bisa anak-anak lihat di buku paket ilmu hadis yang insya Allah nanti akan Bapak share. Nanti anak-anak baca sendiri kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari selama 1 semester di mapel ilmu hadis ini. Nah, anakku semua, untuk pembahasan yang pertama di kelas 12 ini tentang ilmu hadis, kita akan pelajari bersama tentang keadilan para sahabat dan tabi'in. Untuk bab yang pertama ini, kompetensi dasarnya adalah anak-anak diharapkan dapat untuk mengevaluasi pengertian dari para sahabat dan tabi'in, terus keadilan dari para sahabat dan tabi'in, serta dalil-dalilnya. Lalu untuk keterampilannya, nanti anak-anak diharapkan dapat menyajikan hasil analisis tentang pengertian dan keadilan para sahabat Nabi dan tabi'in secara sistematis dan logis. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi mungkin untuk bab yang pertama ini akan kita tempuh 2 atau 3 pertemuan saja. Tentu di sini diharapkan anak-anak dapat memahami pengertian sahabat dan tabi'in, yang pertama itu. Yang kedua, dapat menganalisis keadilan para sahabat Nabi. Yang ketiga, dapat menyajikan keadilan dan kejujuran sahabat Nabi secara logis dan sistematis. Yang keempat, anak-anak dapat menghayati kejujuran dan keadilan para sahabat Nabi. Yang kelima, para peserta didik atau anak-anak dapat meneladani kejujuran dan keadilan para sahabat. Ini untuk peta konsepnya ya. Jadi nanti anak-anak akan kita pelajari bersama tentang pengertiannya, terus dalil-dalilnya apa, pengertian dari sahabat, terus dalil-dalil keadilan para sahabat, tabi'in juga sama. Untuk yang pertama, anak-anak kita bahas bersama tentang pengertian dari sahabat dan tabi'in. Siapakah sahabat itu dan siapakah tabi'in itu? Jadi banyak ulama memberikan definisi dari sahabat adalah man laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata 'alal Islam. Yaitu orang yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman kepadanya dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Jadi para sahabat itu ketika Rasul masih hidup, mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan sampai meninggal pun juga beriman kepada Rasulullah. Nah, terus bagaimana jika ada orang yang ketika pada masa Rasul belum iman, tapi dia bertemu dengan Rasul, tapi setelah Rasul meninggal, orang tersebut menjadi orang yang beriman, maka orang tersebut tidak termasuk ke dalam sahabat, akan tetapi nanti masuk ke dalam para tabi'in. Selanjutnya, jadi kalau sahabat itu dapat dikatakan sebagai generasi pertama, jadi murid langsung dari Rasulullah. Nah, kemudian di bawah para sahabat itu ada tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dan Rasul. Bagian ulama
mendefinisikan bahwa tabi'in adalah man laqiya sahabiyan musliman wa mata 'alal Islam. Orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat, iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga meninggal dalam keadaan Islam. Di anak-anak dapat diperhatikan perbedaan dari sahabat dan tabi'in itu hanya terletak pada masa jangka waktunya. Jika para sahabat itu orang-orang yang menangi Kanjeng Nabi atau bertemu dengan Rasul, sedangkan para tabi'in adalah orang-orang yang hidup di masa setelah Rasulullah atau generasi kedua. Yang selanjutnya, pengertian keadilan sahabat dan tabi'in. Maaf. Anak-anakku semua, kata adil itu berasal dari kata al-adalah, yakni adalah suatu sifat yang mendorong seseorang untuk selalu bertakwa dan menjaga muru'ah. Ini termasuk salah satu syarat seorang perawi hadis itu adalah orang-orang yang selalu bertakwa dan juga menjaga muru'ah. Muru'ah itu adalah kehormatan, menjauhi hal-hal yang bersifat dosa. Dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa yang besar. Karena ketika seseorang itu tidak dapat menjauhi perbuatan dosa, itu tentu kualitas dari riwayat hadisnya itu menjadi berkurang. Atau mungkin tidak adil karena sering melakukan kebohongan, itu juga riwayat hadisnya akan berkurang. Nah, anak-anakku semua, bagaimanakah para sahabat dan tabi'in itu? Apakah mereka itu adalah orang-orang yang adil atau tidak? Nah, dijelaskan bahwa keadilan para sahabat itu bersifat mutlak karena sudah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Jadi jika dikatakan para sahabat itu orang-orang yang adil atau tidak, dijawab tentu adalah orang-orang yang bersifat adil. Karena apa? Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran sendiri. Jadi nanti kita akan bahas bersama di dalil-dalil keadilan para sahabat. Di sana anak-anak akan dapati beberapa ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ta'dil atau menyifati adil para sahabat dengan ayat-ayatnya. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat adil. Jadi tidak boleh kita itu sebagai seorang muslim kemudian mencaci para sahabat karena tidak sesuai dengan pendapatnya. Antara ada beberapa orang-orang Syiah itu saking menjunjungnya Sayyidina Ali itu sampai-sampai merendahkan para sahabat-sahabat yang lain. Nah, anak-anakku semua sebagai orang-orang ahlu sunnah wal jamaah diharapkan jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti orang-orang Syiah yang menyifati beberapa sahabat itu sebagai orang-orang yang tidak adil, orang-orang fasik. Kemudian anak-anakku semua, setelah para sahabat itu ada para tabi'in. Nah, bagaimanakah para tabi'in itu? Keadilan para tabi'in berada di bawah keadilan para sahabat, akan tetapi lebih utama dari keadilan tobakoh atau tingkatan-tingkatan para perawi hadis di bawahnya. Jadi kalau dilihat dari sisi kualitasnya, para tabi'in itu keadilannya di bawah para sahabat, akan tetapi lebih utama daripada orang-orang generasi setelah para tabi'in. Nah, Anda dapat membayangkan suatu sumber mata air. Tentu air yang dekat dengan sumber mata air itu jauh lebih jernih daripada air-air yang berada jauh dari sumber mata air. Nah, begitu pula Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam. Itu tentu orang-orang yang langsung dibimbing oleh Rasul adalah orang-orang yang sangat adil, yang sangat mendekati dengan tindak tanduk perilaku Rasulullah dan seterusnya. Di anak-anakku semua, bab ini walaupun mudah,
tetapi penting untuk kalian yakini. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu mencaci para sahabat Nabi. Terlepas dari perbedaan pandangan politik pada masa itu, kita tidak boleh ikut hanyut dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Kita harus meyakini tentang keistimewaan para sahabat Nabi. Mungkin itu dulu anak-anakku semua untuk dalil-dalil keadilan para sahabat Nabi dan tabi'in. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Anak-anak dapat mengembangkan materi yang kita bahas pada hari ini dengan bisa melihat di buku paket yang nanti Bapak share, atau anak-anak bisa mencari di sumber-sumber yang lain hingga anak-anak mempunyai pengetahuan yang luas. Jadi saya sebagai pendamping anak-anak, sebagai guru kalian di kelas 12 ini tentu berharap anak-anak bisa mengembangkan materi yang Bapak sampaikan dengan lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Untuk tugasnya nanti akan saya share lewat WA. Ini itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.